Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kakak akan menjelaskan tentang gaya. Apa itu gaya? Gaya merupakan suatu besaran yang membuat suatu benda itu bergerak. Misalnya, orang yang mendorong meja dan menyebabkan meja itu bergeser. Gaya dapat menyebabkan perubahan benda, yaitu perubahan bentuk, sifat benda, kecepatan, dan arah gerak benda. Di sisi lain, gaya tidak selalu menyebabkan benda itu bergerak. Contohnya, pada saat mendorong tembok. Meskipun didorong dengan sekuat tenaga, tembok itu tidak akan bergerak kemana-mana. Kemudian, untuk jenis-jenis gaya berdasarkan sentuhannya dengan benda itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gaya sentuh, yang kedua ada gaya tidak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada suatu benda dengan menggunakan sentuhan pada permukaan benda tersebut. Sedangkan gaya tidak sentuh adalah gaya yang bekerja pada suatu benda tanpa adanya sentuhan pada benda tersebut. Contoh dari gaya sentuh adalah yang pertama ada gaya otot, yang kedua ada gaya pegas, yang ketiga ada gaya gesek. Sedangkan gaya tak sentuh, contohnya yang pertama ada gaya magnet, yang kedua ada gaya gravitasi. Gaya termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Besar gaya dinyatakan dengan panjang anak panah. Arah gaya ditunjukkan dengan arah anak panah. Seperti gambar, di sini ada titik O sampai titik A. Titik O disebut titik pangkal dan titik A disebut titik ujung. Panjang ruas garis OA menyatakan nilai gaya dan arah anak panah menyatakan arah gaya. Kemudian resultan gaya. Di sini ada sebuah benda, kemudian ada arah F1 dan F2. Karena ini arahnya ke kanan semuanya, berarti harus dijumlah, yaitu resultan atau sigma F sama dengan F1 ditambah F2. Kemudian untuk resultan gaya yang berlawanan arah, di sini ada F1 ke kanan dan F2 ke kiri. Berarti untuk resultan gaya atau sigma F sama dengan F1 dikurangi F2. Yang perlu diingat dari resultan gaya, jika arah gaya ke kanan maka bernilai positif, jika arah gaya ke kiri maka bernilai negatif. Contoh soal, 3 gaya bekerja pada sebuah balok seperti gambar berikut ini. Tentukanlah besar dan arah resultan gaya yang bekerja pada balok tersebut. Diketahui F1 60 Newton ke kanan, F2 105 Newton ke kanan, F3 100 Newton ke kiri. Yang searah berarti dijumlahkan, yang berlawanan arah berarti dikurangi. Jadi untuk resultan gaya F1 ditambah F2 karena searah, kemudian dikurangi F3 karena berlawanan arah. Jadi untuk resultan sama dengan 60 Newton ditambah 105 Newton dikurangi 100 Newton. Jadi untuk resultan gaya adalah 65 Newton. Kemudian berat benda dan massa benda. Berat dan massa benda sebenarnya adalah hal yang berbeda. Perbedaannya adalah berat benda adalah gaya tarik bumi yang bekerja pada benda tersebut, sedangkan massa benda adalah ukuran banyaknya zat yang terkandung dalam suatu benda. Untuk rumusnya, W sama dengan M kali G. Atau jika ingin mencari massa, M sama dengan W dibagi G. Untuk W menunjukkan berat benda satuannya Newton, M menunjukkan massa benda satuannya kilogram, G menunjukkan percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat. Karena berat adalah sebuah gaya, maka para ilmuwan juga menuliskan persamaan F sama dengan M kali G. Contoh soal, sebuah kotak buku yang memiliki massa 10 kg. Jika percepatan gravitasi bumi di daerah pegunungan besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat, berapakah besar berat kotak buku?
Diketahui massa sama dengan 10 kg dan percepatan gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan berapa berat benda? W sama dengan M kali G, sama dengan 10 kali 9,8, sama dengan 98 Newton. Demikian materi kali ini. Untuk materi berikutnya adalah hukum Newton. Jangan lupa tetap belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum.